Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, sekali lagi kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, bekal yang nantinya kita berada di alam akhirat kelak. Kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang kekal dan abadi. Artinya kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita pun juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, tema pada hari ini adalah 2I di masa pandemi. 2I di masa pandemi. Mungkin kita bertanya-tanya, apa sih 2I itu? Nah, 2I itu adalah I yang pertama, yaitu adalah imun, ya. Sedangkan I yang kedua adalah iman, ya. Jadi sama-sama I-nya, makanya saya sebut dengan 2I di masa pandemi, ya. Yang membedakan hanya huruf vokalnya saja, yaitu U dan A. Namun memiliki arti yang sangat-sangat berbeda sekali. Hadirin yang berbahagia, imun dan iman, ya, itu adalah dua kata, ya, yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan ini. Ibarat apa? Ibarat dalam tubuh kita, ya. Kalau imun itu adalah jasmani kita, sedangkan iman itu adalah rohani kita. Jadi imun dan iman itu adalah bagaikan jasad dan roh yang bersemayam di dalam tubuh kita. Maka oleh sebab itu antara imun dan iman tidak boleh dipisahkan dan senantiasa menyatu di dalam diri kita. Kalau kita mampu menjaga imun-imun kita selama ini, maka kita harus mampu menjaga iman-iman kita yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam jiwa kita. Karena apa?
Karena kalau kita hanya menjaga atau mampu menjaga imun saja, namun iman tidak mampu kita jaga, maka bagaikan jasad tanpa roh. Nah, apa jadinya? Mungkin bisa jadi hanya sebuah bangkai yang sudah tidak bermanfaat. Nah, oleh sebab itu, kalau selama ini kita bisa menjaga imun kita, maka kita harus juga mampu menjaga iman kita. Contoh. Kalau kita mampu menjaga imun kita selama ini yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu dengan prokes. Nah, seperti itu ya. Ini contoh. Apa itu prokes? Protokol kesehatan. Ya, ya. Nah, itu sudah sangat-sangat di luar pikiran kita. Artinya kita sudah menghafalnya dan sudah memahaminya. Apa itu prokes ya? Protokol kesehatan. Nah, itu dalam rangka menjaga imun kita. Nah, dalam rangka menjaga iman kita juga terkenal dengan prokes. Tapi tidak sama dengan prokesnya imun. Ya. Kalau prokesnya iman, ya. Nah, kalau imun itu kan protokol kesehatan. Nah, kalau iman, ya, tidak hanya protokol kesehatan saja, namun apa? Protokol keselamatan. Nah, sama-sama prokesnya kan, namun memiliki arti yang berbeda. Kalau imun memiliki arti yang sangat luas dan sangat mendalam. Karena yang kita jaga tidak hanya apa? Di dunia saja. Juga apa? Keselamatan di alam akhirat kelak. Makanya oleh sebab itu tidak hanya protokol kesehatan saja, namun juga protokol keselamatan. Sama-sama prokesnya. Kemudian contoh lain lagi, terkenal dengan 3M, ya kan? M yang pertama bagi imun apa? Contohnya memakai masker, ya kan? Memakai masker. Itu dalam rangka menjaga imun kita. Nah, untuk menjaga iman kita, tidak hanya memakai masker saja, tapi apa? Memakai Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Memakai Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena banyak orang-orang Islam di akhir zaman ini, ya, yang dikatakan dengan era milenial ini, ya, itu banyak yang sudah sedikit demi sedikit melalaikan, bahkan melupakan dan bahkan menyingkirkan, ya, naudzubillah, yang namanya Al-Quran dan Sunnah. Artinya apa? Katanya Al-Quran itu sudah kolot. Banyak mengatakan gitu. Al-Quran sudah tidak relevan lagi dalam kehidupan ini. Al-Quran juga tidak sesuai dengan kehidupan yang sekarang ini, era milenial ini. Nah, katanya banyak seperti itu. Sehingga banyak yang sedikit demi sedikit meninggalkan apa? Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu yang salah besar. Maka oleh sebab itu, justru Al-Quran, kehidupan kita ini harus selalu dan selalu bercermin, selalu dan selalu apa? Melihat, selalu berkiblat
selalu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai ditinggalkan. Karena Al-Quran dan Sunnah itu berlaku sepanjang masa. Sampai akhir hayat ini. Sampai bahkan hari kiamat. Kita yang menyesuaikan Al-Quran dan Sunnah. Bukan Al-Quran dan Sunnah itu yang menyesuaikan kita. Itu yang salah. Sehingga banyak orang-orang Islam yang mempunyai faham-faham yang baru yang bermunculan. Nah seperti itu. Karena apa? Karena dianggap bahwasanya Al-Quran itu tidak sesuai lagi dengan kehidupan sekarang. Nah itu yang salah. Oleh sebab itu Rasulullah Muhammad SAW bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatun nabi. Telah aku tinggalkan dua perkara, dan apabila umatku berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, maka akan selamat selama-lamanya. Tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Apa dua perkara tersebut? Yaitu apa? Kitabullah wa sunnatun nabi. Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita sudah melupakan, melalaikan, sudah tidak mengamalkan lagi yang namanya Al-Quran sebagai aturan hidup kita, dan sunnah-sunnah Rasulullah sebagai contoh tauladan bagi kita, maka kita akan tersesat untuk selama-lamanya. Nah, itulah M yang pertama dalam rangka menjaga imun dan iman kita. M yang kedua apa? Yaitu menjaga jarak. Nah, itu adalah dalam rangka menjaga imun kita. Nah, kalau dalam rangka menjaga iman kita, tidak hanya menjaga jarak saja, tapi apa? Menjaga waktu yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala selama ini. Ya, banyak saudara-saudara kita di masa pandemi seperti ini ya. 2 tahun terakhir ini, bahkan tahun yang kemarin ya, Indonesia yang semakin mencekam ya. Banyak kematian yang mendadak. Nah, seperti itu. Sehingga banyak orang-orang Islam, bahkan dari kalangan ulama ya, banyak yang meninggal. Walaupun sebelumnya memang kematian juga sering terjadi. Nah, ini berkaitan dengan masa pandemi seperti ini. Yaitu apa? Menjaga waktu yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jangan sampai waktu yang dikasih oleh Allah kepada kita itu kita sia-siakan. Contohnya main gadget atau main game dalam waktu-waktu senggang kita. Nah, itu sudah merambah sekali, sudah merajalela, baik pada usia anak-anak sampai bahkan orang tua pun juga begitu, senang main game ya, dalam waktu-waktu yang luangnya ya. Sehingga tidak ada waktu untuk apa? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu untuk berbuat baik ya. Bahkan ada azan dikumandangkan pun tidak dihiraukan. Nah, seperti itu. Padahal Allah sudah mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Asr yang sering kita dengar ya, ayat 1 sampai dengan ayat 3, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Karena apa? Karena memang waktu yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak dipergunakan semaksimal mungkin untuk berbuat baik, untuk mengingat Allah. Waktu dikasih oleh Allah hanya dibuang-buang saja dengan sia-sia. Nongkrong di pinggir jalan ya.
nongkrong atau di kafe-kafe angkringan sampai berjam-jam, ya ini tidak ada manfaatnya. Kalau sekali waktu sih nggak masalah, tapi kalau sudah menjadi hobi dan kebiasaan, ini yang sesuatu hal yang tidak baik. Oleh sebab itu Allah melanjutkan illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang tidak merugi yaitu apa? Orang-orang yang beriman, yang senantiasa, yang selalu mengisi waktu-waktunya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yang mendatangkan pahala yang tiada putus-putusnya. Banyak hal-hal yang baik yang harus kita lakukan, bukan kita buang percuma. Ya, banyak yang berprinsip nanti saja, atau waktunya masih panjang. Ya, kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan-jangan dosa-dosa kita masih menumpuk, masih banyak, namun kita masih belum melakukan perintah-perintah Allah dengan maksimal. Kemudian saling menasehati tentang hal kebaikan dengan bijaksana dan dengan sabar. Nah, ini adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita apa? Tidak merugi fid dunya wal akhirah. Yang tiga, yang terakhir, M yang harus kita jaga yaitu apa? Mencuci tangan. Itu M yang ketiga yang terkenal ya. Mencuci tangan itu dalam rangka menjaga imun kita. Nah, untuk menjaga iman kita tidak hanya mencuci tangan saja, tapi apa? Mencuci hati kita, pikiran kita, jiwa kita. Dengan apa? Dengan perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Rasulullah. Dengan perbuatan-perbuatan baik yang banyak kita lakukan. Kemudian meninggalkan larangan-larangan Allah. Hidup yang berfoya-foya. Nah, seperti itu. Kita senantiasa mensucikan diri kita. Jangan sampai kita nodai, kita kotori hati kita dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan syirik, dengan kemaksiatan, kemungkaran, kebatilan. Dan banyak perbuatan-perbuatan yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengotori diri kita, mengotori jiwa kita, dan bahkan mengotori kehidupan kita sehingga kita nantinya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah dalam pembukaan kultum tadi, yaitu apa? Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan senantiasa mensucikan dirinya dengan perintah-perintah Allah, dengan menjalankan perbuatan-perbuatan baik, menghindarkan dirinya dari perbuatan-perbuatan terlarang. Nah, hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat dan mampu kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan kita, yaitu dengan menjaga imun dan iman kita dalam kehidupan kita ini, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang beruntung, bahagia di dunia wal akhirah. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.